saya kepingin mati saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kamu kepingin mati padahal aku ada di depanmu. Kata dia, kenapa engkau tamannaital maut ya wa ana inda? Kata dia, kamu kepingin mati padahal aku berada di sisimu. Kata Rasulullah, Rasul kemudian mengajarkan doa, jangan begitu, mintalah kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku, maka natil hayat khairul li, hidupkan aku ya Allah sepanjang kehidupan itu baik untukku, dan wafatkan aku ya Allah ketika wafat itu adalah yang terbaik bagiku. Doa begitu kata Rasulullah SAW. Tak boleh kita mati. Jadi dari Islam kita mengingat mati bukan untuk mundur, tapi kita ingat mati untuk sebagai energi agar kita bangkit beramal dengan yang baik, makin energik, makin antusiastik dalam melakukan amal. Nah, orang-orang menyangka jangan ingat mati, nanti kamu menjadi nur turun, ya etos kerjanya turun. Dalam Islam enggak, ingatlah mati, etos kerjamu tambah naik. Karena kita sadar kematian itulah yang saya tuju, dan karena itu saya akan serius dalam bekerja, dalam beramal, dalam berapapun. Itu bedanya. Kenapa? Karena kematian kita menganggap itu sebagai bukan akhir, tapi dia jenjang saya untuk masuk ke kehidupan yang lebih lagi. Sementara orang kenapa tidak mau melihat kematian? Karena kematian adalah end of the story. Ya, karena itu dia tidak mau mengingat destruction di sana, habis sudah. Karena itu dia tidak mau. Itu bedanya dengan kita. Kita ini harus ingat kematian. Kalau tidak ingat kematian bahaya. Maunya hidup terus, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar ya. Tidak mau kita hidup 1000 tahun lagi. Padahal hidup 1000 tahun itu susah. Kalau tidak percaya, laki-laki tidak akan senang hidup 90 tahun. Mau ngapain? Ya kalaupun Mahathir sehat. Kayak saya, usia 43 tahun sudah kena kau asam urat. Ya. Katakanlah usia 90 tahun, bisa apa saya? Ini lihat kambing tidak berani makan, ya susah hidup. Ya, lihat makanan enak-enak, aduh, cuma bisa. Kata siapa hidup lama itu nikmat? Dan nikmat sebenarnya. Nikmat kalau kita bisa ibadah. Kalau tidak bisa kita ibadah, siksaan itu. Lihat makanan enak-enak, kita gigit jari. Lihat perempuan-perempuan cantik, sudah tak ada daya. Bahaya, tidak ada nikmatnya. Karena itu memang Allah tahu kehidupan kita sendiri. Untuk hidup di dunia memang tidak dibikin lama. Ya, itu maksudnya ingatan dia ujungnya dikasih piku, ujungnya maut. Menarik kalau kita pikirkan. Dipikirin terus, kita daburi terus, kita akan bisa mendapatkan insya Allah bagaimana dia menjadi resep untuk menghilangkan kemunafikan. Ya. Nanti kalau ternyata kita ini tidak mau berinfak, terus munafik nifak itu ada pada diri seseorang itu, fayaqula, nanti dia akan ngomong. Ini sekarang menggambarkan kekecewaan dalam Al-Quran. Robbi apa artinya? Tuhanku. Kemana ya mutakalimnya? Mestinya kan gini, roh kitabun. Oke, kalau kitabku apa? Kita bi ada ya, ya. Kita bi Rabbun. Mestinya nah, kemana ya-nya? Salah cetak Ustaz. Salah cetak ya. Kemana ya-nya? Ya-nya kok enggak ada ya. Kenapa artinya kok Robku, wahai Tuhanku, tapi ya-nya kok enggak ada? Nah, dalam bahasa Arab, kalau untuk menunjukkan kesungguhan keadaan emergensi, nah, itu ditunjukkan dengan semakin singkat kata-kata itu. Kita ini kalau emergensi, kata-katanya makin singkat. Masa mau minta tolong, tolong, ya, tolong, gitu, cepat kita. Nggak mungkin minta tolong, namun udah habis harta kita dijarah sama orang. Nggak mungkin, harus dipendekkan. Karena itu menunjukkan ini lagi serius, lagi butuh banget. Kenapa? Karena dia shock. Begitu dia bangkit dari alam kubur, dia kecewa sekali sekarang. Harta yang dia kumpulkan tidak ada manfaatnya. Sekarang semuanya Robbi. Dia sekarang mengemis. Sama lah.
Nabi Zakaria tidak punya anak lama, usianya sudah 90 tahunan lebih, istrinya lama, dan dia kepingin punya anak yang soleh. Dia butuh banget apa butuh biasa? Butuh sekali dia, karena itu kalimatnya Robbi habli minas sholihin, bukan Robbi panjang. Karena kalau panjang itu seperti tidak menunjukkan kesungguhan. Jadi meskipun itu sungguh, sebenarnya kesungguhan, cuman belum mewakili urgensi, belum mewakili ke urgensian seseorang. Kira-kira gitu. Robbi, ya. Laula akhartani, kalau andai, kalau saja, lau, perhatikan apa lau? Lau, lupa sudah lau, tak mungkin terjadi. Lihat, kalau kita yang bikin tulisan, tidak akan pakai lau, lupa kita sudah. Paling kita Robbi, ida apa-apalah, ya, atau in. Quran itu tidak pernah keliru. Tepat, lau tetap. Karena mungkin tidak terjadi, nggak mungkin terjadi. Ada orang mati balik lagi ke dunia, nggak ada. Karena itu pakai lau. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau saja kamu mengakhirkan ya, kepada saya sampai waktu yang dekat. Jangan mati karena saya, bangkitkan saya lah, kasih saya waktu 1 tahun lagi lah, 2 tahun lagi lah, atau 5 tahun lagi lah, atau 1 hari lagi lah, atau 1 minggu lagi lah. Dia minta sama Allah sekarang. Dia bilang apa? Fa'asaddaqa. Kalimatnya sekarang ditambahi tasdid. Saddaqa. Apa fungsinya tasdid? Emphasize. Litikrar. Itu pengulangan, repetition. Ya, repetition. Maksudnya saya tidak hanya saddaqa sekali sekarang. I keep doing it sekarang. Saya terus akan melakukan itu. Karena saddaqa, nawwara. Kalau kita menerangi terus menerus, ya. Untuk memudahkan ingatnya, kalau untuk tasdid, a'lama sama allama, apa bedanya? Kalau a'lama 1 kali, a'lama memberi informasi, tapi sekali. Saya informasikan, nanti kita selesai 1 jam lagi. Udah, tidak usah ulang lagi. Tapi kalau allama, saya ulang lagi. Saya informasikan akan ulang sekali lagi. Saya akan informasikan dengan sekali lagi. Saya namanya allama. Karena itu kalau memberikan informasi berkali-kali namanya mengajar. Nah, karena itu allama diartikan mengajar. Kenapa? Mengajar itu berulang-ulang. Faham? Belum Ustaz? Oke, saya ulang lagi. Ini. Faham? Belum Ustaz? Oke, ulang lagi. Namanya allama. Tasdid fungsinya tikrar, untuk pengulangan. Lihat orang ini sekarang berkata apa? Fa'asaddaqa. Masya Allah. Dulu ngapain suruh infak, gak mau. Sekarang dia bilang fa'asaddaqa. Maka Pak jawabnya, ini conditional sentence ya, kalimat bersyarat. Dulu sekarang ngomong Robbi lau. Wah, sekarang kalau saya dikasih syarat begini, Faknya ini jawabnya, maka dan kata dia fa'asaddaqa. Saya akan terus menerus sedekah, bukan sekali, saya akan terus. Wa akun, kalimatnya menarik. Yang ngerti bahasa Arab, mana salahnya wa akun? Salah di mana akun ini? Wawunya hilang, wawunya. Kenapa wawunya kok hilang? Mestinya begini tulisannya. Nah, wawunya dihilangkan juga untuk menunjukkan urgensi. Ya. Karena itu nulis Quran itu juga harus sesuai rosem, bukan hanya sesuai bahasa Arab. Kalau orang jurusan bahasa Arab tapi tidak membaca Al-Quran, pasti nulisnya begini. Tidak akan nulis begini. Pasti ditambahi wawu, karena menurut grammar yang benar begini. Nah, Quran punya cara sendiri. Ya. Karena Quran itu menarik, kata-katanya juga menggambarkan situasi psikologinya orang. Itu menarik, tidak perlu dijelaskan, orang ini kemudian dalam keadaan urgensi, kemudian tidak perlu begitu, bayangin sendiri lah itu. Itu namanya balaghahnya, suruh imajinasi sendiri. Hanya dengan dibuang wawu, kembangkan imajinasi. Bagaimana orang ini dalam keadaan desperate, dalam keadaan urgensi, dia mengemis kepada Allah, please God, please give me an extension. One day saya akan berubah. Saya akan sedekah terus. Dan promise, aku minas sholihin. Pasti saya akan jadi orang soleh. Bisa?
Nah, Allah mengingatkan, lihat, kenapa ini digambarkan semacam ini? Untuk menggambarkan biar shock orang. Biar shock orang. Karena bikin waktu kamu nanti urgensi, kamu desperate minta sama Allah, kamu bacalah ini, pasti nangis puan-puan, kalau sungguh-sungguh. Baca malam hari terus mikirin ini, ya Allah, kenapa saya kok takut sodako, kenapa saya malas sodako. Baca terus ini, laula akhartani ila ajalin qarib, nangis pasti. Terus malam-malam takut, ya Allah, fa'asaddaka wa akum minas salihin, ulang lagi. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Itu caranya membersihkan hati. Hilang nanti nifaknya itu pelan-pelan. Terus pulang, selesai bersama istri, ada duit lebih kita. Kita sedekah, anak yatim di sana yang belum makan. Nah begitu baru berubah hatinya. Istrinya bingung, tumben suami saya berubah. Lama nanti itu maunya Al-Quran itu begitu. Kita ini butuh begitu itu, karena itu menjadi tazkiyah buat kita. Buktinya nanti berubah, pribadinya orang berubah dengan cara melakukan perubahan itu. Indahnya Al-Quran itu kita tidak hanya dapat teaching, ya. Orang itu kalau mengajar biasanya yang kesentuh apanya? Otaknya doang. Tidak Quran, otak kita kesentuh, hati kita kesentuh, semua aspek dari diri itu kesentuh. Bayangin, habis itu terus kita bacanya, hati kita kena, ada yang kita pakai sebagai pegangan, dan kita bisa berdiri sholat, dihafalkan. Lah indah nanti. Makanya pesan saya, hafal surat Munafikun setelah dikaji. Buat sholat terus. Dan nanti terbayang itu, jangan ingat saya tapi ya. Nanti terbayang itu waktu Husubum musannadah, ingat kahar terus. Husubum musannadah. Itu maksudnya, karena itu jadi ingat kita. Itu pentingnya. Jadi kalau sekedar kita gituin terus kita tidak hafalin, percaya sama saya, lupa kita ini. Ingatan kita itu lemah. Tapi kalau habis ini dihafalin, insya Allah nanti sholat maghrib sunnahnya dibaca. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu annaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Terus 2 ayat, besok tambah 2 ayat. Tidak usah panjang-panjang. Jangan wah pulang langsung selesai 11 ayat. Jangan nyusahin diri, pelan-pelan. Tapi istiqomah. 2 ayat baca, dihafalin, pakai. Jangan sholat sunnah dipakai. 2 ayat ini sama kulhu, terus dapat lagi 4. 11 ayat pendek. Nah nanti beda rasa sholatnya. Karena kita ada pendalaman kemudian, ada perasaan yang berbeda dalam sholat. Enggak, Allah boleh kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ya bukan kelolahan jelek, cuman nantilah akan berbeda. Ya, itu saran saya. Dihafalkan, tidak susah ayat ini. Kalimatnya mudah-mudah, jadi mudah insya Allah mengingat. Hafal 2 ayat, kita gaburi maknanya, nantilah menarik. Apalagi buat laki-laki itu penting. Apalagi kalau dia jadi makmum, wah pasti menarik ya. Infak itu istilah umum untuk semua yang kita spend. Dalam spending itu ada macam-macam nanti. Ada zakat yang bersifat untuk purifying our soul, karena itu disebut dengan zakat. Sekaligus tidak hanya purifying, zakat means to purify. Tapi yang kedua maknanya adalah to grow. Ya, yuzak untuk to grow. Jadi karena itu kalau kita ini bersih hatinya, berarti hati kita juga akan growing. Kalau hati kita nggak bersih, hati kita juga nggak akan growing. Ngalami fiksasi, mandat pertumbuhannya. Ya, kita mengalami psychological fixation. Nah, kamu naik lagi. Kita harus stop di situ. Tidak berkembang jiwa kita, ruhani kita tidak berkembang. Orangnya tua, tapi secara mental tidak dewasa dia. Pikirannya masih urusan koleksi mobil. Itu sih, sebenarnya kan levelnya masih lahibun lah. Ada nggak orang usia 50 tahun yang di otaknya hanya mikir mobil, ganti mobil, majalahnya juga majalah mobil, pergi-pergi ke showroom yang ada mobil. Itu kan sama sebenarnya.
Yo mestinya sudah di. Kenapa masih di situ terus? Kenapa? Karena tidak berkembang. Salah satu kenapa tidak itu karena tidak pernah infak. Jiwanya tidak bisa. Diajari sholat itu nikmat. No, mobil itu nikmat. Benar itu, ada yang begitu. Diajarin mendengarkan Quran itu nikmat. Nah, jadi alhamdulillah kalau tuan-tuan dengerin Al-Quran, ngeresapin makna, terasa nikmat, itu berarti hidup ruhaninya, sehat itu, rohnya. Ada orang yang tidak bisa nikmatin itu. Bahkan hadir majelis taklim gini ini, habisin waktu, ngapain duduk lama-lama, tidak ada gunanya rasanya. Ya, itu yang kita pikirkan. Tapi kalau Anda mikir ini karena Allah, saya datang sini bukan karena KH, saya datang ke sini karena Allah SWT. Saya ingin mengenal kitabnya. Wasilah saja dari saya. Tapi kenyataannya dengan karena terkait dengan Allah. Saya kepingin mempelajari bukumu ya Allah. Ya, saya tidak ada hubungannya dengan KH, dengan siapapun saja sebenarnya. Itu yang harus kita tanam di hati. Sehingga itu menjadi ibadah. Oke, ikmah. Dimarahi azab tadi. Wa afilah sholihin. Oke. Sholihin. Ada pertanyaan sampai sini? Tinggal satu lagi ya. Yap. Ulbah bin Zaid. Oke, namanya Ulbah bin Zaid. Difikirkan lebih dalam lagi. Sebenarnya kita bisa berpikir nanti. Saran saya dipikirkan terutama bagaimana efek dari infak terhadap sifat kemunafikan. Itu dipikirkan. Terus kenapa ada infak yang tidak berubah apa-apa? Apa yang salah? Apa caranya, niatnya, prosedurnya, segala macam. Tidak, misalnya ada orang minum obat tapi kok tidak sembuh, padahal kan mungkin salah cara minumnya, ya dan segala macamnya. Sama dengan infak, polanya mungkin dan segala macam itu yang harus kita pikirkan. Karena tidak mungkin keliru Al-Quranul Karim. Ya. Allah yang tahu hatinya kita. Bahkan Allah dalam Al-Quran Allah tahu apa yang terbetik di dalam hatinya. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa yang mau kita lahirkan atau mau kita simpan dalam hati Allah tahu. Allah yang tahu. Allah itu lebih tahu dari kita, ya, daripada kita sendiri tentang diri kita. Makanya saya lebih percaya Al-Quran dari apapun saja tentang diri manusia. Kenapa? Allah yang bikin manusia. Seperti surat Al-Mulk, ya. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri tentang kita. Kita tahu apa ya keinginan saya ya. Yang paling tahu itu sebenarnya Allah. Keinginan kita itu sebenarnya surga. Keinginan kita adalah berasyik maksud dengan Allah sebenarnya. Hanya kita di-divert saja kemana-mana ya. Tapi sebenarnya itu orang yang menikmati kayak begini. Bayangin kalau jenengan bisa baca ayat begini, terus sholat malam-malam, nangis. Saya tanya, sehabis nangis, sholat, saya tanya, nikmat mana dengan apapun dari dunia? Nikmat begini, percaya. Sholat, baca ini pelan-pelan, terus nangis, merasa. Terus saya tanya, dengan makan nasi lemak enak mana? Enak begini. Nikmat itu sebenarnya, kebahagiaan rohani itu nikmat. Dia tidak seperti barang jasmani. Dia lebih utuh, senang, dia hati plong. Ya, menarik. Itu yang kita ini kalau tidak pernah merasa nikmat itu, kita tidak mengerti nikmatnya orang. Kenapa ada Rasulullah yang sholat sampai berlama-lama, orang-orang sholat menikmati ibadahnya. Karena itu, jangan hanya ke luarnya saja ya, mau masuk ke kedalaman. Menurut saya surat Al-Munafikun itu menarik. Setelah mendeteksi hati kita, ya mungkin memang kita tidak Abdullah bin Ubay bin Salam, bin Salul, tapi ambil yang kita kontekstualisasikan seperti bahasan kita kemarin ya, meskipun sedikit-sedikit. Insya Allah akan berubah sekarang. Kita lebih percaya sama iman, yang itu yang dipegang, dan hanya bergantung sama eksternal faktor. Jadi berubah mentalitas kita. Dan kita kagum, apalagi kalau lihat anak muda punya pendirian begitu, itu keren gitu, karena ada anak begitu. Kita kagum, ada anak university student
tapi punya jiwa yang kuat, wah senang kita melihatnya. Itu maksudnya. Oke, terakhir sebelum kita ke Al-Baqarah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah menyatakan walai, ya, sekali-kali tidak akan pernah, karena Tuhan menggunakan lan, ya. Dia sekarang minta diakhirkan, dijawab oleh Allah, bisa? Nggak akan bisa. Untuk menguatkan lagi, kalau Anda lihat sekuennya, sebenarnya kan sudah cukup memukul kesadaran kita. Ya, sampai di ayat ini sebenarnya kan cukup udah. Nggak akan mungkin, infaklah kamu sebelum kamu mati, satu, sudah diingatin mati. Terus habis itu dia bilang, ya Allah, tundalah ya Allah, nanti saya akan sedekah. Itu sudah pukulan, dikuatkan lagi oleh Allah, walan, untuk menguatkan nanti kita. Terutama yang sakit-sakit itu seperti obat, yang disembuhkan. Walai yu'akhirullah, Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan siapapun saja, seorang pun dah, nafsan idza jaa ajaluha wala yu'akhirullah. Lan fungsinya apa kalau lan? Kapanpun saja tidak bisa, mau sekarang, mau besok, mau kapanpun. Ini sudah tidak bisa lagi kalau lan, ya. Kalau lam fungsinya ada lan, ada lam. Kalau lam masa yang lalu, tidaknya masa yang lalu, ya. Jadi dia tidak akan pernah. Okay. Kita lanjutin sekarang. Lan, Allah tidak akan pernah, ya, ngasih waktu, di extend waktunya. Kalau memang sudah datang, enggak. Maut tidak bisa dikompromi. Semuanya sudah ada jatahnya. Idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima. Nah, sekarang lihat ujungnya, alhamdulillahnya. Allah dan Allah khabir. Allah maha mengetahui, in full knowledge. Allah tahu semuanya. Beda alim sama khabir. Kalau alim itu gambarannya mengetahui secara besar, ya. Tapi kalau khabir mengetahui in detail, itu khabir. Sampai detail tahu, namanya khabir, ya. Khabir. Allah, kata Allah, dan Allah, adapun Allah, ya, wallahu khabirun, terus menerus, senantiasa mengetahui in detail bima, terhadap apa saja ta'malun, yang kalian kerjakan. Ta'malun. Jadi apa bedanya fi'il sama amal? Masih ingat bedanya fa'ala sama amila? Sama-sama melakukan. Amila sama apa bedanya? Kalau amila pakai berpikir, oke, pakai niat, intention, oke. Kalau fa'ala, oke, good. Itu poinnya di situ, ya. Jadi kalau pakai sekian, kita aware dengan pekerjaan kita sadar ada niat di dalamnya, namanya amal. Allah itu hanya menerima amal yang dinilai dari kita, amalnya. Ini yang dinilai. Ini nggak dinilai. Alhamdulillah. Nah, kalau ini juga dinilai, aduh, payah kita. Fi'il itu perbuatan yang tidak kita sadari, masuk sadar atau tidak sadar, tapi penggunaannya lebih perbuatan yang sifatnya biasa aja lah, seperti kayak kita bernafas, berjalan, atau apalah, atau perbuatan yang salah, seperti kita tidak berpikir, ya, namanya juga fi'il, ya. Karena itu istilahnya amal soleh, bukan fi'il soleh, ya. Fi'il madhi, ya.
Ini amal madi Ustaz kan? Iya. Oke, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah selesai surat Al-Munafiqun. Sebenarnya harus kita kaitkan ke Al-Jumu'ah sama At-Taghabun. Tapi menjelaskan Al-Jumu'ah lagi nanti tidak selesai-selesai tambah Al-Dhalin. Kita pindah ke Al-Dhalin aja lah. Nanti kita lanjutkan yang kalau misalnya masih ada waktu bisa ke munasabahnya. Ustaz rehat.